Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hasna Kamalia dari SMA Negeri 1 Pelaihari Kabupaten Manalaut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya sebagai pembicara pertama tim oposisi, di mana tugas saya adalah memberikan argumen yang bertentangan dengan mosi, dan saya akan membantah argumentasi dari tim pemerintah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang menentang mosi tersebut. Mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua praktek proyek penelitian terkait alien. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan paparan dari tim pemerintah, ada beberapa pernyataan-pernyataan yang kurang tepat. Yang pertama, tim pemerintah menyampaikan sumber data yang tidak jelas mengenai pajak yang dialokasikan untuk penelitian ini. Tim pemerintah tidak memberikan data secara gamblang, secara jelas mengenai data yang dana pajak yang dialokasikan untuk penelitian ini. Tim pemerintah juga tidak memberikan data-data secara spesifik berapa dana yang dialokasikan dari pajak atau berapa dana yang dialokasikan di luar dari pajak. Dan yang kedua, tim pemerintah menggunakan kata mungkin atau ketidakpastian dalam memberikan argumentasinya. Hal ini membuktikan bahwa tim pemerintah ragu dengan argumentasinya sendiri. Tim pemerintah saja ragu dengan argumentasinya, apalagi kami, para pendengar yang mendengarkan argumentasi. Lalu yang ketiga, tim pemerintah menyatakan tidak ada makhluk hidup di luar bumi, dan makhluk hidup di bumi hanyalah manusia semata. Tetapi tim pemerintah tidak memberikan kejelasan secara rinci dan penelitian terkait pernyataan tersebut. Padahal dengan melakukan penelitian narasi Galactic Zoo mengenai proyek penelitian alien inilah yang akan membuktikan ada tidaknya manusia di luar bumi atau manusia selain manusia atau makhluk hidup selain manusia. Maka dari itu, penelitian mengenai alien ini perlu dilakukan untuk kita lebih menggali informasi yang ada di alam semesta. Lalu yang keempat, tim pemerintah menyatakan bahwa penelitian ini gagal karena tidak ada data gamblang dari para peneliti tersendiri mengenai ada tidaknya alien di dunia ini. Berhasil atau tidaknya penelitian terestrial atau penelitian mengenai alien ini tetap akan memberikan dampak positif bagi ilmu pengetahuan. Yang pertama, ditemukannya planet yang berpotensi layak huni selain bumi. Menurut Penn State University, ada planet-planet lain yang layak huni selain bumi, seperti Promex, Proxima, Centauri B. Terus ada planet Kepler, lalu ada planet Trappist, ada planet Kepler 62e, ada planet Kepler 296e. Hal ini membuktikan bahwa proyek ini, walaupun kita belum mengetahui secara pastinya ada atau tidaknya alien, tetapi proyek ini telah memberikan dampak positif terhadap ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, dampak positif dari adanya proyek ini, yakni berkembangnya alat transportasi luar angkasa. Dengan adanya proyek ini, kita dapat mengembangkan alat transportasi luar angkasa seperti roket. Dan inilah yang membuktikan bahwa proyek ini harus dilakukan, karena proyek ini memberikan dampak positif kepada ilmu pengetahuan dan ilmu penelitian. Lalu Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya penelitian tidak memakan waktu yang sedikit. Banyak penelitian yang pada awalnya
tidak disetujui oleh banyak pihak dan memerlukan waktu yang lama untuk menelitinya. Seperti penelitian Nicolaus Copernicus pada tahun 1514. Beliau mengembangkan teori heliosentrisme atau pusat kedudukan atas surya ada di matahari. Teori beliau menjungkir balikan teori geosentrisme atau teori pusat tata surya ada di bumi yang dipercaya oleh kaum gereja. Teori geosentrisme ini merupakan teori tradisional yang dipercaya orang-orang gereja. Maka dari itu orang-orang gereja ini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap teori yang disampaikan oleh Nicolaus Copernicus yang menyatakan teori heliosentrisme. Lalu ada penelitian bintik matahari yang memakan waktu penelitian selama 400 tahun lamanya. Hingga pada titik akhirnya, Rudolf Bohr pada tahun 1848 dapat membuat kalkulasi sistematisnya mengenai penelitian ini. Hal inilah yang membuktikan bahwa penelitian tidak memerlukan waktu yang sedikit. Penelitian memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengetahui kebenaran akan penelitian tersebut. Dan penelitian mengenai narasi galaktik Zoo, proyek penelitian terkait alien ini baru memakan waktu 15 tahun. Dan ini tidak sebanding dengan penelitian-penelitian yang sudah lalu, yang memakan waktu lebih banyak daripada 15 tahun ini. Maka dari itu saya, selaku tim oposisi, menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak menyetujui mosi yang menyatakan Dewan ini menyesalkan narasi galaktik Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Karena proyek penelitian terkait alien dan narasi galaktik Zoo ini perlu dikembangkan lagi. Oke, sekian dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.